Rasa papeda kali ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Nabire. Kabupaten Nabire adalah salah satu kabupaten yang juga merupakan ibu kota Provinsi Papua Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Papua Barat di sebelah barat. Kabupaten ini terhampar di seputar leher burung Pulau Papua. Awalnya Kabupaten Nabire bernama Kabupaten Paniai dengan ibu kota Narotali. Di tahun 1966, ibu kota Paniai dipindah ke Nabire karena lebih strategis di wilayah pantai dibandingkan Narotali yang berada di pedalaman. Nabire berada di tepi Teluk Cenderawasih. Teluk Cenderawasih sendiri dikenal sebagai salah satu taman nasional perairan laut terluas di Indonesia. Kaya akan jenis ikan, taman ini adalah tempat tinggal bagi beberapa satwa lindung seperti penyu hijau, ikan duyung, hiu paus, dan kima raksasa. Rapat santai pendampingan dan advokasi pemerintah daerah Kabupaten Nabire berlangsung di Cafe Menase yang terletak di tepian pantai Menase. Kami dari Balai Penjaminan Mutu sebagai PT Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkantor di Adipura, Jayapura, yang memberikan kewenangan menjamin untuk pendidikan dan meningkatkan untuk pendidikan khususnya yang ada di wilayah Papua. Kebetulan saat ini BPNP Provinsi Papua masih menangani untuk Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Kami atas nama pemerintah daerah tentu mengapresiasi yang tinggi, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan seperti ini terus dilaksanakan dan mudah-mudahan bermanfaat dalam peningkatan mutu pendidikan. Kami menyadari dan kita semua tahu bahwa pendidikan itu amat dan sangat penting. Karena pendidikanlah kita semua bisa merubah hidupnya. Pendidikan yang bagus tentu akan cenderung bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang bagus. Walaupun sumber daya alam melimpah, kalau pendidikan lemah, pendidikan kualitasnya rendah, tentu tidaklah akan berarti apa-apa. Beberapa kali saya menghadiri acara seperti ini di Jayapura, pernah. Tapi saya perhatikan bagus, tapi dari tahun ke tahun mutu pendidikan kita peningkatannya itu tidak terlalu yang seperti kita harapkan. Terus terang ya, kalau saya keliling ke kampung-kampung itu menyedihkan. Anak-anak kita di sana proses belajarnya yang belum berjalan baik. Kekurangan guru lah, atau kesejahteraan guru lah yang terhambat, dan lain-lain. Saya jumpai sendiri, kami alami sendiri di Nabire. Ketika ada beberapa teman yang sudah lolos menjadi anggota DPR, mohon maaf, membaca saja kurang lancar. Ini kan menyedihkan.
Nah, ini yang harus kita introspeksi kita masing-masing. Sekolah-sekolah kita yang sudah bisa melaksanakan asesmen nasional ini baru sekitar 50% lebih. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Sekali lagi hanya untuk dasar kita melakukan refleksi, bukan semacam oh ini jelek ini baik, tidak. Melakukan refleksi yang sekarang ini kita coba diskusikan apa sih permasalahannya, apa yang bisa kita tingkatkan seperti itu. Kalau dilihat dari hasil literasi dan numerisasinya, memang masih didominasi warna merah dan kuning. Tetapi yang luar biasa di sini juga sudah ada warna biru, itu artinya sudah mahir. Implementasi kurikulum merdeka yang materinya itu memang di penguatannya pada literasi, numerasi dan karakter. Ya, kenapa ini? Karena kedepannya Bapak Ibu anak-anak kita sebagai sumber daya manusia yang kompeten bisa beradaptasi, ya, menyesuaikan dengan pekerjaannya nanti itu hanya melalui literasi numerasi. Dan untuk pendidikan di Kota Nabire, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan menyadari bahwa pendidikan yang di Kabupaten Nabire memang mungkin belum sesuai yang kita harapkan. Dan harapan kami kepada tim BPMP, kalau boleh pendampingan ini seperti yang Bapak Dewan sampaikan tadi, ini jangan putus, ada kelanjutan. Kita setiap tahun anggaran kita mendukung baik dari sumber dana APBN, APBD, Otsus, apalagi Otsus itu kita punya perhatian khusus untuk dua departemen atau dinas ini, pendidikan dan kesehatan. Itu kita memberikan perhatian yang serius, sehingga perencanaan kegiatan yang terkait dengan penguatan yang ada di dinas pendidikan itu tidak pernah kita memberikan pertimbangan, karena itu urgensinya dari situ. Kami pengawas ini selalu sebagai pendampingan, ya. Oleh karena itu mungkin kami minta kebijakan, ya, dari Bapak semua, Bapak Ibu yang hadir, ya, di sini bagaimana solusinya. Itu yang pertama, melengkapi sarana yang seperti komputer, ya, ke sekolah-sekolah supaya mereka bersifat tidak gabungan tetapi mereka bersifat mandiri. Yang kedua, peningkatan mutu keprofesionalan guru, baik kepala sekolah maupun guru, ini juga sangat penting. Daerah 3T itu anak-anak semua belum bisa membaca, karena anak-anak itu ikut orang tua katanya. Ikut orang tua mencari, mungkin berbulan-bulan. Kemudian gurunya tunggu anak-anak. 1-2 bulan gurunya bosan, katanya kembali ke kota. Kemudian anak-anak kembali ke sekolah, gurunya sudah tidak ada, karena guru sudah bosan menunggu anak. Sehingga tidak terjadi KPM, sudah tidak berjalan. Mungkin bertemu 1-2 kali dalam mungkin 1 semester. Terpencil dengan sangat terpencil, tidak pernah ada kemajuan sama sekali sampai saat ini. Contoh, kami dinas pendidikan belum pernah monitoring di Paremeno sampai saat ini. Ini bertahun-tahun. Bisa kita kerjasama, kolaborasi, ya, dinas pendidikan ketika dinas kesehatan mau jalan, sama-sama kolaborasi kita masuk supaya menghemat anggaran. Saya membayangkan kalau kita semua sama-sama mulai bawah, mulai dasar, sudah dirancang sedemikian rupa sistem pendidikan kita. Contoh, sekarang di semua SD kita perbaiki kualitas guru-gurunya dulu. Tadi jangan sampai gurunya sudah menunggu berbulan-bulan, 2 bulan, muridnya tidak ada terus lari. Jangan cari seperti itu. Carilah guru, kepala sekolah, tenaga kesehatan, dokter. Kalau menurut saya ini
dari putra daerah setempat, anak kampung tersebut. Mungkin waktu dekat kita coba bantu guru-guru kita untuk di BIMTEK seperti itu ya, dinas memfasilitasi pesertanya saja. Jadi nanti kita kirim orang-orang yang kompeten untuk membantu terutama eksplorasi raport itu ya. Kemudian masalah pemahaman kompetensi TK juga, kalau memang itu sangat diperlukan segera, kita siap mengirim fasilitator kita, narasumber kita ke sini. Saya pinginnya Nabire ini kan kota provinsi ya, jadi kalau bisa unggul segalanya, unggul pendidikannya, unggul ekonominya, unggul kesehatannya seperti itu ya. Tadi yang masalah fasilitas Bapak Ibu ya, sebetulnya walaupun tidak banyak, pemerintah sudah memberikan semacam bantuan Chromebook ke sekolah, tapi kelihatannya kurang dimanfaatkan oleh sekolah itu. Kenapa ya? Mungkin dinas sudah mendorong itu. Terlambat sosialisasi. Oke, terlambat berarti masih ada waktu ya. Jadi Chromebook itu mestinya bisa digunakan Bapak Ibu untuk belajar materi-materi yang ada di PNM, atau paling tidak latihan bagaimana menggunakan komputer gitu ya. Kalau seandainya pun misalnya Bapak Ibu masalah kompetensi udah nggak apa-apa, kita kirim lagi. Pokoknya daerah siap nggak gitu memfasilitasi daerah, itu saja. Kami tidak usah dipikirkan biaya dari Jayapura, kami yang nanggung semua. Yang penting di sini siap. Begitu. Tadi ada masalah yang pinggiran, sudah terpencil dan seterusnya itu ya, mana kita bisa belajar. Terutama dari ini dulu, sarana dulu Bapak Ibu. Kita rencana waktu dekat ini akan membuat semacam model pilot project untuk daerah-daerah yang memang koneksi internetnya tidak ada. Jadi sekarang ini ada namanya alat awan penggerak. Ya, jadi nanti kita akan belikan alatnya ini. Yang penting di sini siap. Nanti kita beli alatnya, tapi kita di sini nggak siap. Siapnya itu maksudnya gurunya itu mau belajar. Kemudian ada laptopnya seperti itu ya. Tantangannya di kita sekarang ini, mau nggak kita bergerak ini? Kami mau siap membantu. Kita ingin menatap masa depan Indonesia khususnya Nabire jauh lebih baik lagi dengan anak-anak kita yang sementara tadi nggak bisa baca tulis itu menjadi bisa baca tulis. Sebetulnya baca tulis kan 3 bulan anak-anak bisa baca tulis Bapak Ibu. Kalau gurunya mengajar benar. Persoalannya guru-guru lama tidak pernah dikasih pelatihan Bapak Ibu untuk menyelenggarakan pelatihan kalau uangnya nggak ada. Akhirnya belajar ke pembiaran, terpaksa dibiarkan. Nah ini perlu regulasi untuk mengubah itu supaya ada anggaran. Saya kira Ibu Bapak Ibu semua hari ini setuju bahwa pendidikan itu harus ditingkatkan. Kebijakan Merdeka, bagaimana meningkatkan literasi anak-anak kita bisa membaca, menulis terusnya itu yang perlu kita cari jalan solusinya seperti apa bagi anak-anak kita yang masih muda. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan kue lapis enak dimakan, minumnya jus semangka. Bergerak bersama pulihkan pembelajaran dengan wujudkan kurikulum Merdeka. Yang terakhir Bapak Ibu ya, mari kita awali dari KB Manase. Pilih jeruk di kota Nabire, pilih-pilih dengan benar. Maju terus pendidikan Nabire, Papua Tengah akan bersinar.